Oke, jadi ada yang nanya, saham apa yang bagus buat yang gajinya masih UMR? Jawaban saya simpel. Semua saham itu bagus, nggak peduli gajinya UMR ataupun gajinya udah miliaran. Saham itu bagus buat yang ngerti gimana caranya untuk berinvestasi di saham. Semua saham itu jelek bagi yang nggak ngerti. Permasalahannya, banyak orang nggak ngerti, nggak mau belajar, tapi pengen tidur dapat duit. Nah ini masalahnya gitu loh. Makanya gampang banget orang-orang kejebak, ayo kita beli saham ini. Mereka nggak ngerti, padahal sebenarnya lagi dipom-pom itu saham. Dipom-pom artinya apa? Pakai influencer buat naikin saham ini. Ketika sahamnya udah naik, maka bandar atau pemilik modal atau pembeli awalnya atau penggerak marketnya itu mereka cuan di sana gitu loh. Jadi mereka udah borong di harga 100 perak misalnya. Mereka bilang, ayo saham ini bagus, saham ini mau naik. Orang-orang pada beli kan, sahamnya naik ke 1000. Nah, mereka yang beli di 100 akhirnya cuan di depan. Nah, dapat cuan, seret, ngambil untung. Yang kemudian yang ikut-ikutan ini, yang FOMO ini, waduh sahamnya turun, mereka mau jual rugi juga nggak bisa karena nggak ada yang beli. Itu contoh yang sangat real dan sangat sering terjadi kepada orang-orang yang nggak ngerti apa yang mereka lakukan, tapi mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau tahu gimana caranya. Akhirnya stuck sana sini, macet sana sini. Nah, tapi gimana kalau gini? Gimana kalau kamu udah punya income? Kamu udah punya income yang stabil. Income bukan dari saham ya, income dari bisnismu, dari pekerjaanmu yang stabil, sehingga kalau kemudian kamu ikutan saham pom-pom, kan kamu nggak ngerti nih, ini di pom-pom apa saham memang bagus, apa sahamnya memang lagi digoreng, kamu nggak ngerti, kamu ikutan. Tapi ketika kamu nyangkut di sana, kamu tahu, oh oke, ini pembelajaran. Next time jangan ikutan saham gorengan, jangan ikutan saham yang di pom-pom lagi. Karena udah ngerti, jadi belajar. Ketika belajar, pengambilan saham yang berikutnya menjadi jauh lebih cerdas lagi. Nah pertanyaan saya sekarang, saham apa sih yang bisa dipom-pom? Semua saham bisa dong, apalagi di Indonesia yang market cap-nya terbatas biasanya. Kecuali perusahaan-perusahaan raksasa lah yang market cap-nya mungkin udah puluhan triliun. Itu mungkin agak susah ya kalau mau digoreng kayak gitu ya. Tapi kebanyakan saham di Indonesia sangat gampang digoreng dan orang sangat mudah percaya karena nggak mau belajar, nggak mau tahu. Dilihatin aja nih sebulan terakhir naik nih, padahal lupa. Ngegoreng itu bisa berbulan-bulan prosesnya. Jadi kalau misalnya sebulan terakhir naik, oh itu masih proses gorengan, masih bisa terjadi. Tapi balik lagi, karena kita nggak mau ngerti, kita nggak mau belajar. Kalau kita mau belajar, ya nggak gampang kita kenyangkutan sama saham-saham yang goreng-gorengan kayak gitu. Makanya selalu saya bilang, sebelum kita mulai berinvestasi di instrumen itu kayak saham, kayak reksadana, emas, obligasi, apa cryptocurrency, properti dimanapun ya. Sebelum kita masuk ke dalam instrumen investasi, kenapa nggak belajar dulu sih gitu loh. Saham itu gimana sih aturan mainnya, properti itu gimana sih aturan mainnya, emas tuh gimana sih. Karena masih ada yang bilang, wah saya jadi kaya karena saya invest di emas. Buat saya, ya ampun. Ya ampun. Nah kalau kamu ngerti kenapa saya bilang ya ampun, berarti paling nggak kamu udah punya pengetahuan. Tapi kalau yang nggak ngerti, lupa gede kan bener bisa kaya dengan investasi di emas. Ya udah kamu belajar lagi gitu kan. Kalau kamu nggak ngerti kenapa saya bilang ya ampun ketika ada orang yang mengatakan ke saya jadi kaya karena invest di emas. Kalau kamu nggak ngerti, ya berarti kamu harus belajar gitu loh. Jadi kalau kamu udah belajar tuh enak banget. Nah tapi kemudian kalau saya harus selalu ngasih saran gitu ya. Ketika ada orang yang nanya, invest di mana yang bagus, saya selalu berasumsi orang ini nggak ngerti apa yang dia omongin. Karena kalau dia udah ngerti tentang investasi, karena kalau dia udah cukup knowledgeable, punya skill di investasi, dia nggak akan nanya di mana investasi yang bagus. Dan dia juga nggak akan ngomong-ngomong invest di mana yang bagus. Karena kalau ada orang yang ngerti, ya udah dia invest sendiri aja. Ngapain dia ngasih tau orang? Ngapain dia buka kelas? Ngapain dia nggak usah ngapain? Nanti pada ikutan di sana yang ada jadi makin mahal investasinya. Dia simpan sendiri aja. Kecuali memang tujuannya buat ngegoreng gitu ya. Baru banyak tuh yang buka kelas misalnya ya ngasih sinyal ya tujuannya buat ngegoreng, ada. Saya nggak bilang semua ya, ada oknum seperti itu. Paling nggak kamu nggak akan terjebak kalau kamu belajar ngerti di mana. Nah, tapi kalaupun saya harus ngasih saran, saya selalu dan konsisten dari dulu, saya selalu bilang investlah di skillmu dulu, di leher ke atas dulu, pengetahuannya dulu diisi.
Jadi kalau pengetahuannya udah ada, invest dimanapun tuh sama aja. Cuma yang beda cuma angkanya aja. Ada yang investnya 100.000, ada yang investnya 100 miliar. Beda angkanya doang, tapi prinsipnya sama. Mau invest kecil, mau invest besar, prinsipnya sama. Beli murah, jual mahal, atau enggak kita beli dapat hasil berkali-kali. Itu yang namanya dapat cash flow. Beli murah, jual mahal, namanya capital gain. Investasi dibolak-balik mau kayak gimana, ya seperti itu aja adanya. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat dan kamu nggak lagi-lagi ketipu dengan investasi-investasi yang bodoh, karena kamu udah belajar dulu sebelum kamu berinvestasi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.